warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pengantar untuk kuantitum golongan darah dan hitung jenis leukosit. Ya, kita mulai dengan golongan darah dulu. Ya. Jadi untuk golongan darah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan tentang golongan darah pasien ini dengan sistem AB0, bukan ABO ya. Jadi sistem AB0 dan sistem Rhesus. Kenapa kita pakai itu? Karena sebenarnya sistem penggolongan darah itu berdasarkan adanya antigen yang ada di permukaan membran eritrosit. Sebenarnya tidak hanya di membran eritrosit ya, di seluruh tubuh juga ada, tapi karena ini tujuannya awalnya adalah untuk transfusi dan untuk kecocokan golongan darah antara pendonor dengan penerima atau resipien, maka terutama yang difokuskan adalah di dalam antigen yang ada di dalam sel eritrosit beserta dengan antibodi yang ada di dalam darah. Nah, kita kembali ke antigen yang ada di dalam eritrosit untuk penggolongan darah. Jadi sebenarnya untuk sistem penggolongan darah itu, karena dia berdasarkan antigen yang ada di dalam membran sel eritrosit, sebenarnya tidak terbatas pada sistem RH saja atau Rhesus saja, dan tidak hanya terbatas pada AB dan 0 saja. Ada banyak lagi. Ada yang lain, misalnya Dupi, Lewis, ya, kemudian Kell, ada sistem MN dan lain-lain. Karena ada 33 antigen tentang golongan darah ini yang berada di permukaan membran eritrosit. Sehingga kalau diteliti sebenarnya ada 33 tata cara penggolongan darah berdasarkan dengan antigen yang terdapat di dalam yang ada di permukaan membran sel eritrosit. Nah, karena banyak, maka kita batasi. Untuk kali ini yang kita pakai adalah golongan AB0 dan golongan Rhesus. Kenapa begitu? Karena kedua golongan ini yang nanti paling banyak menentukan apakah pasien kita ini cocok jika ditransfusi oleh pendonor dengan golongan jenis tertentu. Ya, jadi kalau yang paling sering digunakan memang menggunakan AB0 dan RH, karena ini sudah lama digunakan, sehingga insya Allah cocok untuk darahnya. Walaupun ya, sekali lagi karena penggolongan darah itu ada 33 antigennya, maka kadang-kadang sudah cocok golongan darah antara donor dengan resipien, tetap saja ada reaksi transfusi. Nah, tujuannya nanti untuk penggolongan darah itu adalah sebenarnya untuk menentukan golongan darah pasien kita ini, sehingga nanti kalau ada keperluan transfusi mencegah timbulnya reaksi transfusi. Nah, kita mulai dengan golongan darah. Ya. Jadi di dalam sel tubuh kita itu kan ada sel B, sel limfosit B. Sel limfosit B ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Ya. Ada sel B1 dan ada sel B2. Kalau yang sel B2 itu nanti yang sudah sering kita kenal, ya, sel B2 itu nanti yang kalau ada rangsangan dari sel T helper, dia akan berubah menjadi sel plasma, kemudian akan memproduksi antibodi IgM, IgG, ya, dan seterusnya, ya, sehingga terjadi respon imun yang diperantari oleh antibodi, ya, baik itu organisasi, ya, baik itu penghambatan, inhibisi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sel B1. Sel B1 ini dibagi menjadi 4 sebenarnya. Sel B1A,
A, sel B1, B, C, dan D. Nah, yang kita bicarakan secara umum saja, kecuali yang D ya, yang D itu ada di organ usus. Ya. Jadi sel B itu bisa, sel B1 ya, yang saya maksud. Sel B1 itu bisa menghasilkan yang disebut dengan antibodi polireaktif antibodi. Artinya dia bisa memproduksi antibodi tanpa bantuan sel T dan tanpa adanya tanpa didahului dengan sensitisasi dulu. Jadi tanpa sensitisasi dulu dia sudah membentuk antibodi. Terus kepentingannya dengan penggolongan darah ini apa? Kepentingannya adalah kalau orang dengan golongan darah A dia mempunyai antibodi anti B. Sebaliknya kalau golongan darah B dia punya antibodi anti A. Ya. Tapi kalau golongan darah A punya antigen A, kalau golongan darah B punya antigen B, sehingga kalau diringkas maka golongan darah A itu punya antigen A tapi punya antibodi anti B. Sebaliknya golongan darah B itu punya antigen B tapi punya antibodi anti A. Sedangkan golongan darah AB punya antigen A dan punya antigen B tapi tidak punya antibodi anti A dan anti B. Sedangkan golongan 0 itu sebaliknya, kebalikan dari golongan darah AB. Ya. Jadi kalau nanti misalnya ada seorang pasien, misalnya golongan darahnya kita ambil, ya, kita lihat di bagian ini di sebelah kanan, ya, itu kan ada IgM, ya, antibodi, biasanya oleh sel B1. Ya. Nah, kalau dia itu antibodinya kalau dia golongan darah A, berarti dia kan punya antibodi anti B. Ya. Kalau dia golongan darahnya B, berarti antigennya adalah antigen B, antibodinya anti A. Dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, kalau seorang pasien itu kita ambil darahnya, kemudian kita reaksikan dengan anti A, kok positif? Ya, positif berarti ada aglutinasi atau ada pecahnya sel membran sel darah merah. Ya, berarti ada aglutinasi yang di sebelah kanan itu. Ya. Bentar ya. Nah, di sini ya. Ini kalau seorang pasien punya antigen A, ya, antigen A kan ada di permukaan membran eritrosit. Kalau dicampuri dengan antibodi anti A, maka antibodinya kan akan nempel di membran eritrosit tadi, karena di membran eritrositnya ada antigennya, jadi antibodinya akan nempel dengan antigen A. Nah, kemudian sel darahnya mengalami aglutinasi, penggumpalan. Kalau enggak penggumpalan ini nanti bisa kita lihat seperti nanti yang kita lihat di praktikumnya, yang positif itu kan ada penggumpalan, gitu ya. Nah, kalau demikian juga kalau yang golongan darahnya ketika direaksikan dengan antibodi B kok terjadi aglutinasi, berarti golongan darah pasien kita adalah golongan darah B. Ya, karena dia dengan antibodi anti B kok terjadi aglutinasi, berarti di dalam sel darah pasien kita itu punya eritrositnya punya antigen B dan seterusnya, ya, bisa dipahami ya. Nah, kepentingannya apa toh? Kepentingannya nanti kalau terjadi transfusi, ya. Kalau seorang pasien, ini anggap aja ini adalah pasien kita ya, ini terjadi dalam tubuh pasien kita. Kalau pasien kita itu golongan darahnya A misalnya,
berarti kan di dalam sel eritrositnya ini, di membran selnya punya antigen A, dan dia di antibodinya adalah anti B. Kemudian dia ditransfusi oleh misalnya golongan darah B. Golongan darah B-nya itu kan di membran sel eritrositnya, pas pendonor itu punya antigen B, di plasmanya mengandung antibodi anti A. Apa yang terjadi? Yang terjadi eritrosit dari pendonor yang tadi golongan darahnya B, karena di dalam tubuh pasien kita itu punya anti B, maka antibodinya ini akan nempel di permukaan membran sel eritrosit dari donor, terjadi aglutinasi. Tidak hanya itu, bisa juga terjadi aktivasi dari komplement, selnya dipecahkan. Ya. Ada juga nanti yang kompleks ini ya, akan ditangkap oleh makrofag sehingga akan dihancurkan. Ya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, di dalam pasien kita tadi kan punya di dalam pasien di dalam darah pendonor itu kan punya antibodi anti A. Ya. Sedangkan di dalam darah pasien kita itu kan punya antigen A depositnya. Maka antibodi yang ada di dalam darah pasien, di dalam darah donor itu akan berikatan dengan antigen A yang ada di permukaan membran eritrosit dari resipien atau pasien kita. Reaksinya sama, sehingga sel darahnya akan terjadi penggumpalan, aktivasi komplement, ya. Kemudian karena hal itu terjadilah pemecahan atau lisis dari sel eritrosit, sehingga untuk justru malah akan menimbulkan reaksi alergi dan mungkin malah terjadi anemia, hemolitik pasca transfusi. Itu kepentingannya. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh tadi ya yang saya sampaikan tadi. Kalau ternyata antigen di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh pasien kita ini, eritrositnya ya, dan kok tidak cocok dengan antibodi yang dimasukkan dari donor, jadi begini ikatan tadi ya, ikatan antara antibodi tubuh kita, antibodi dari pasien kita dengan eritrosit dari pendonor. Juga sebaliknya terjadi ikatan antara antibodi dari pendonor dengan antigen yang ada di sel darah eritrosit pasien kita, sehingga terjadi reaksi perusakan, baik perusakan membran sel, perusakan eritrosit dan lain-lain, nanti banyak sekali, sehingga bisa merusak organ-organ tubuh yang lain. Misalnya apa? Terjadi ini ya, peningkatan permeabilitas kapiler. Karena apa? Karena pembuluh darahnya ikut rusak, terjadi vasodilatasi karena tadi ada aktivasi dari komplement. Kalau dia pembuluh darahnya melebar, airnya isi darah itu keluar, plasmanya keluar dari pembuluh darah, ini terjadi vasodilatasi, maka bisa menyebabkan terjadinya hipotensi. Yang lebih berbahaya itu hipotensinya itu nanti bisa menyebabkan shock pasca transfusi. Kemudian karena di situ terjadi inflamasi, ada interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, ya, maka dia bisa menyebabkan demam. Ya. Interleukin 6-nya nanti bisa mengaktifkan bisa merangsang sel hepar untuk apa? Untuk memproduksi globin. Globinnya nanti akan memudahkan terjadinya diuresis. Interleukin 6 nanti juga bisa mengaktifkan atau merangsang untuk pembentukan faktor jaringan atau tisu faktor. Nanti juga akan menimbulkan DIC atau disseminated intravascular coagulation, karena di sini sudah ada kerusakan di endotelnya. Kalau terjadi peningkatan globin, terjadi peningkatan tisu faktor, maka pembekuan darah itu akan seperti
api yang disiram dengan bensin, gitu ya. Nah, karena sel darah merahnya ini pecah, maka bisa terjadi hemoglobinemia. Jadi di dalam darahnya itu banyak mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu sebenarnya kalau dalam jumlah yang normal dipecah itu biasa terjadi dan dia akan diikat oleh haptoglobulin kemudian dibawa ke hati. Nah, tapi kalau dia pecah banyak sekali, maka kapasitas angkut dari haptoglobulin itu terbatas, terlampaui, sehingga terjadi hemoglobinemia. Kalau terjadi hemoglobinemia, maka dia akan dibawa ke ginjal terjadi hemoglobinuria, yang akan menyebabkan kulit kita berwarna, kulit pasang kita berwarna seperti kola, ya, dan seterusnya. Bahkan nanti kalau itu berlanjut bisa jadi gagal ginjal akut atau malah justru gagal ginjal yang berlanjut karena adanya akut tubular necrosis. Ya, tubular necrosis. Nah, sekarang kita lanjut ke hitung jenis leukosit. Di dalam sel darah merah kita, di dalam darah kita itu kan ada dua, ya. Ada bagian yang cair, plasma darah, dan ada bagian yang padat, yaitu sel-sel darah. Sel darah dibagi menjadi dua, yaitu sel darah tipe ketiga, sel darah merah atau leukosit atau sel darah putih, dan platelet atau trombosit atau keping darah. Nah, kalau kita bicara dengan hitung jenis leukosit, berarti nanti yang kita periksa, yang kita hitung, yang ingin kita ketahui itu adalah macam-macam leukosit di dalam darah pasien kita itu seperti apa, ya? Apakah meningkat, apakah menurun, apakah tidak berubah sama sekali? Itu yang nanti kita lihat. Dasarnya apa? Kok kita harus melihat jenis-jenis dari sel leukosit pasien kita? Kita tahu kan bahwa leukosit atau sel darah putih pasien kita itu kan tidak hanya pasien kita, ya, semua manusia itu sel leukositnya kan dibagi menjadi dua golongan, ya. Yang pertama adalah golongan limfosit, yang kedua adalah golongan mononuklear yang terdiri atas dua, monosit dan limfosit, dan polimorfonuklear golongan kedua ini yang terdiri atas sel eosinofil, basofil, dan neutrofil. Di dalam sel normal, neutrofil nanti dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil batang dan neutrofil segmen. Ya. Kalau monosit itu nanti akan berubah menjadi makrofag. Ya, kalau dia keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan, ya, maka monosit itu akan berubah menjadi makrofag. Apa makrofag itu fungsinya? Fungsinya adalah untuk sebagai antigen presenting cell, salah satu antigen presenting cell. Antigen presenting cell itu fungsinya apa? Fungsinya berarti untuk memproses antigen. Setelah diproses, diapain? Setelah diproses, maka antigen itu disajikan di permukaan membran ini melalui molekul MHC. Ya, molekul MHC kelas 2 misalnya. Bisa dipahami, ya. Atau melalui molekul MHC kelas 1 melalui proses yang disebut dengan aktivasi silang, presentasi silang atau cross presentation. Jadi presentasi silang awalnya harusnya proses dengan metode molekul MHC kelas 2, tapi dia presentasi silang. Jadi saat di endosum, dia keluar dari endosum masuk ke sitoplasma, diproses di sitoplasma, disajikan di permukaan membran melalui molekul MHC kelas 1. Nah, sekarang di dalam setelah antigen presenting cell ini, makrofag ini bertemu dengan sel T, maka sel T itu akan teraktifkan. Nah, nanti setelah aktif dia akan terpolarisasi bisa menjadi sel T helper 1, bisa menjadi sel T helper 2, atau bisa menjadi sel T helper 17. Ya, tergantung apa? Tergantung dari sitokin yang ada di sekitar sel
T dan sel APC tadi. Kalau yang di situ banyak mengandung interleukin 12, maka akan jadi sel T helper 1. Kalau banyak mengandung interleukin 6, maka akan jadi sel T helper 2. Dari 6 dari 4 gitu ya, akan jadi sel T helper 2. Kalau dia banyak mengandung interleukin 6, IgA beta atau interleukin 23 akan jadi interleukin 17. Nah, berarti sebentar ya, lanjut dulu ya. Nah, kalau terjadi infeksi bakteri intraseluler atau patogen intraseluler yang lain, virus misalnya, coronavirus misalnya, maka yang teraktifkan itu adalah sel T helper 1. Sel T helper 1 nanti akan mengeluarkan interferon gamma. Interferon gamma akan mengaktifkan sel makrofag. Sel makrofagnya akan membasmi sel-sel darah, sel-sel tubuh kita yang terinfeksi oleh virus tadi. Ada juga polarisasi itu menjadi ke arah sel T helper 2. Contohnya pada apa? Pada pasien dengan infeksi parasit misalnya cacing, atau pada pasien dengan alergi. Nah, kalau pada pasien alergi yang cacingan, yang terakhir adalah sel T helper 2. Kalau sel T helper 2 dihasilkan interleukin 4. Jadi sel T helpernya itu menghasilkan interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 dan 13. Interleukinnya ini 4, 5, 10, 13 akan mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi berupa imunoglobulin E. Interleukin 4 dan 5 nanti meningkatkan produksi dan pelepasan eosinofil dari pembuluh darah menuju dari sumsum tulang ke pembuluh darah. Nah, antibodi yang dihasilkan, yang dihasilkan sel B tadi akan menempel di permukaan membran eosinofil dan permukaan membran basophil. Ya. Tapi ada juga bahwa kita itu kan tidak mesti terinfeksi parasit, tidak mesti alergi, tidak mesti terinfeksi oleh patogen intraseluler, tapi kita kadang-kadang juga terinfeksi oleh patogen yang ekstraseluler. Contohnya apa? Staphylococcus, Streptococcus dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga untuk mengatasi invasi dari patogen ekstraseluler itu dikembangkanlah atau terpolarisasilah sel T helper 17. Sel T helper 17 akan menghasilkan interleukin 17. Interleukin 17 akan merangsang endotel atau epitel untuk memproduksi interleukin 8. Interleukin 8-nya nanti interleukin 8-nya akan merangsang atau memanggil neutrofil. Nah, itu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, saya tahu kenapa kok kita harus menghitung jenis leukosit. Misalnya ya, kalau sel T-nya itu terinfeksi HIV misalnya, sel T-nya kan rusak. Maka nanti kalau kita lakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit, maka sel limfosit itu akan berkurang jumlahnya. Jadi berarti ya. Nah, atau kalau terjadi infeksi infeksi bakteri misalnya, infeksi virus misalnya, bisa jadi sel T-nya berkurang, ya. Misalnya pada pasien dengan COVID-19 itu limfositnya berkurang, karena terjadi apoptosis dari limfosit. Ya. Tapi monositnya jadi meningkat, monositnya, karena monositnya dibutuhkan untuk dipanggil ke jaringan yang mengalami inflamasi. Nah, sehingga kalau ini monositnya jumlahnya meningkat, nanti kan bisa kita lihat di dalam darah pasien kita. Demikian juga pada pasien dengan infeksi parasit atau alergi, nanti kita bisa melihat jumlahnya eosinofil ini mesti akan meningkat. Mungkin basophilnya juga akan kelihatan meningkat. Nah, atau kalau pada pasien-pasien dengan
baterai seluler, nanti kan yang dipanggil oleh sel diameter 17 tadi akibat aktivasi atau polarisasi sel diameter menjadi sel diameter 17 tadi kan dibentuknya interleukin 8 akibat perangsangan dari interleukin 17. Interleukin 8 nya manggil siapa? Manggil neutrofil ya, tapi nanti akan ada perubahan dari neutrofil. Ya, saya kira itu pengantar untuk apa? Untuk praktikum nanti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk mempermudah praktikumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.